Iya, kalau kita lihat di jalan ibu kota hari ini mungkin sedikit lengang di kawasan Senayan gitu ya, Betul. menuju ke arah Kaget juga Istana pagi ini, oh nggak Negara. terlalu macet gitu ya. Iya, betul, karena ada arak-arakan sedikit ya. Dan pemirsa, ini para peraih medali dan puluhan atlet yang berlaga di Olimpiade Paris 2024 pagi tadi diarak di Jakarta. Iya, Hmm. arak-arakan merupakan apresiasi kepada Ya. para peraih medali serta para atlet yang berlaga di ajang Olimpiade Paris 2024. Ya, rute arak-arakan atlet peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dimulai dari kantor Kemenpora di kawasan Usai Senayan, membawa atlet Jakarta. Olimpiade Paris 2024, Arak-arakan ini dimulai sejak pukul 6 pagi. Selanjutnya rombongan yang berisikan 29 atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024 bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Iya, senang banget ketika arak-arakan tadi itu disambut meriah oleh pengguna jalan, mereka dada-dada di dalam hati mungkin ya buat bapak-bapak atau ibu-ibu, wah senang sekali ya kalau misalnya anak-anak saya nanti ya bisa jadi bagian dari atlet yang membawa nama baik Indonesia di kancah internasional ini. Nah, ini pemirsa kirap peraih medali dan sejumlah atlet Indonesia yang berlaga di Olimpiade Paris 2024 digelar di Jakarta pagi tadi. Dan beberapa rute dilalui hingga seluruh atlet tiba di Istana Kepresidenan. Kirap ini dimulai pada pukul 6 pagi dari kantor Kemenpora. Kendaraan yang ditumpangi peraih medali Olimpiade Paris 2024 yakni Fedrik Leonardo, ada Rizky Juniansyah, kemudian ada Gregoria Mariska Tunjung, dan 26 atlet lainnya berjalan melewati Jalan Gatot Subroto, lalu ke kawasan Simpang Susun Semanggi, Bundaran HI, dan berakhir di Istana Kepresidenan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait rangkaian acara kirap atlet Olimpiade Paris 2024, kita sudah bergabung dengan rekan Giselia Nur Rahmadi, Istana Negara, Jakarta. Selamat pagi Gisel, bagaimana jalannya rangkaian kirap atlet Olimpiade di Istana Negara? Baik, selamat pagi Gede Dian dan juga pemirsa. Baru saja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menerima dan bertemu dengan para atlet yang telah berkompetisi di Olimpiade Paris 2024. Seharusnya para atlet ini dijadwalkan bertemu dengan Jokowi sekitar pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat. Namun karena memang antusiasme masyarakat yang sangat tinggi dalam arak-arakan tadi pagi, para atlet ini baru datang di istana pada pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan agenda pertemuan dengan Presiden Jokowi dimulai pada pukul 8.55 pagi waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini berlangsung selama 15 menit di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta. Sebanyak 10 atlet tadi diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo, termasuk 3 atlet peraih medali, diantaranya Fedrik Leonardo, Rizky Juniansyah, dan juga Gregoria Mariska. Selain para atlet, tadi kami juga melihat para pelatih dari atlet-atlet tersebut juga turut hadir. Begitu juga keluarga dari Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansyah yang turut menemani untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Adapun sejumlah tamu undangan pemerintahan yang juga hadir, kami melihat ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, kemudian Menko PMK Muhadjir Effendi, Ketua Umum Panjat Tebing yakni Yeni Wahid, dan juga tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dalam sambutannya tadi, Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para atlet yang telah berjuang keras di pertarungan Olimpiade Paris 2024. Apalagi dapat memberikan keberhasilan kemenangan seperti Fedrik Leonardo di cabang olahraga panjat tebing, Rizky Juniansyah di cabang olahraga angkat berat, dan juga Gregoria Mariska di cabang olahraga badminton. Jokowi berharap dari kemenangan mereka dapat membangkitkan optimisme dan harapan bagi para atlet untuk berlomba-lomba mencetak prestasi di ajang event-event
olahraga internasional lainnya. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintahan Jokowi ini juga telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar rupiah untuk peraih medali emas, 1,65 miliar rupiah untuk atlet peraih medali perunggu, 2,75 miliar rupiah untuk pelatih yang atletnya merupakan peraih medali emas, dan juga 675 juta rupiah untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali perunggu. Sementara bagi atlet yang belum mendapatkan medali juga diberikan apresiasi senilai 250 juta rupiah sebagai apresiasi dari pemerintah karena telah mewakili Indonesia di kancah internasional dan untuk memotivasi agar kedepannya para atlet ini bisa mencetak di event-event internasional lainnya. Demikian Gede dan juga Dian. Iya, baik, terima kasih Gisel atas informasi Anda. Ini Gisel pasti juga ngerasain atmosfer yang sama ya dengan kita yang ngerasakan. Ya, aku merinding loh di sini loh. Gimana? Lihat langsung ya. Ini Kak, kepikiran nggak untuk jadiin anak-anak nanti? Kalau untuk anak ya itu tergantung ya, dia mau sukanya apa gitu, jangan dipaksakan. Tapi kalau ngelihat tadi ya prestasi atlet dan sebegitu negara menghargai mereka begitu ya, jadi merinding gitu. Betul. Kalau anak kita one day pengen jadi atlet ya kenapa enggak? Iya betul, paling enggak kita bisa memberikan informasi yang saat ini bahwa ada beberapa atlet kita ini yang meraih puncak kesuksesan. Di bidang olahraga. Betul, ini bisa kita kasih tahu ke mereka. Nah ini loh, kalau misalnya kamu memilih profesi sebagai atlet, ada kemungkinan seperti ini. Iya kan, apa salahnya kan? Benar banget. Iya, nah pemirsa, sebelumnya atlet panjat tebing pemenang medali emas Olimpiade Paris 2024 ini memenuhi undangan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dan Fredrik juga menemui menteri-menteri nih ya, Menteri Pemuda dan Olahraga khususnya ya, kemudian diarak menyapa warga. Senang hari ini bisa dapat undangan, juga keluarga juga diundang buat ketemu Bapak Presiden, yang pasti ini sesuatu yang momen yang sangat bahagia lah buat saya. Oke, ini Bapak sama Ibu sengaja datang ke sini, Fredrik? Ya, sengaja datang sini, dan kemarin ketika penyambutan sampai di Indonesia memang beliau diundang khusus datang buat menyambut. Nggak pernah kebayang gitu ya bakalan dikasih kesempatan buat bisa diarak gitu secara khusus, tapi yang pasti saya senang dan juga bersama teman-teman yang lain yang telah berjuang di Olimpiade Paris 2024, dan ini suatu kebanggaan buat teman-teman atlet mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dan juga diberikan kesempatan buat menyapa masyarakat Indonesia yang telah memberikan doa dan ini kalau kita melihat bagaimana orang tuanya, wajah orang tuanya sangat luar biasa bangga ya. Iya. Saya sedikit baca soal bagaimana perjalanan Fredrik ini kan dari Pontianak, sebuah kota kecil, tapi punya potensi yang luar biasa. Ini kadang-kadang bikin saya terharu gitu, Ica. Bagaimana orang-orang yang di daerah kalau punya komitmen yang tinggi dan konsisten gitu ya, dia bisa loh membawa Indonesia ke kancah internasional. Betul, dan peran orang tua sangat penting melihat bakat, potensi dari anaknya. Gitu. Jadi nggak cuma kita, tapi Menteri Pemuda dan Olahraga Adhito Aryo Tejo juga mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian gemilang yang diraih para atlet Indonesia di Olimpiade Paris. Iya, Menpora juga meminta maaf kepada masyarakat karena menggelar pawai di hari kerja. Nggak apa-apa, keren. Semangat, juara, dan juga motivasi untuk mengukir sejarah di dunia yang dilakukan para atlet muda ini bisa menyebar ke seluruh masyarakat. Dan ini karena kita promosikan di sosial media, saya ditelepon Menpora Singapura, ternyata beliau juga hari ini melakukan hal yang sama, menuju Istana Presiden juga. Jadi ini merupakan suatu budaya yang sangat baik, yang saya rasa Indonesia memerlukan inspirasi-inspirasi bagaimana ke depan generasi muda makin bisa mengukir sejarah di tingkat dunia. Jadi tidak berpanjang lebar, terima kasih untuk seluruh dukungannya, dan mungkin saya ingin mohon maaf kepada masyarakat karena banyak sekali yang komentar. Pertama, kenapa tidak dilakukan saat Sabtu Minggu ataupun saat Car Free Day? Karena para kontingen dan para atlet baru tiba dari Paris 2 malam lalu, dan
kita berikan waktu sehari istirahat dulu bersama keluarga. Dan ini kita lakukan, alhamdulillah Bapak Presiden langsung menerima hari ini agar setelah ini para atlet bisa kembali berlatih dan juga para atlet bisa kembali pergi untuk melakukan kejuaraan di tingkat regional dan dunia lainnya. Jadi sekian dari saya. Sebagai bentuk penghargaan kepada atlet peraih medali di Olimpiade Paris, pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan bonus miliaran rupiah. Dan bonus diberikan kepada atlet hingga pelatih yang membawa atlet mereka berhasil meraih prestasi. Selamat. Setinggi-tingginya atas nama bangsa dan rakyat Indonesia kepada para atlet yang telah berjuang keras di Olimpiade Paris tahun 2024 dan memberikan kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Keberhasilan Fredrik Leonardo meraih medali emas di cabang panjat tebing nomor speed putra, kemudian Rizky Juniansah meraih medali emas di cabang angkat besi nomor 73 kg putra, serta Gregoria Mariska Tunjung meraih medali perunggu di cabang olahraga bulu tangkis tunggal putri. Ini membangkitkan optimisme, membangkitkan harapan para atlet Indonesia lainnya untuk berlomba-lomba mencetak prestasi yang lebih baik di event-event internasional lainnya. Saya melihat keberhasilan ini bukan instan, ada proses panjang yang dilakukan dari seluruh pihak, baik berkaitan dengan identifikasi bakat dini, berkaitan dengan pelatihan jangka panjang dan berkelanjutan, kerja keras pelatih, tim pendukung, dan semua cabur yang telah berkontribusi dalam pencapaian prestasi yang membanggakan ini. Dan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar untuk peraih medali emas. 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu, serta 2,750 miliar untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali emas. Pemirsa, Fredrik Leonardo mempersembahkan medali emas pertama Indonesia dari cabang olahraga panjat tebing di Olimpiade Paris 2024. Dan prestasi tersebut membuat orang tua serta keluarga Fredrik bangga dan terharu. Kebahagiaan terpancar dari orang tua Fredrik Leonardo di kediamannya di Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Sederet medali dan piagam terpampang dalam rumah atlet panjat tebing ini ketika Fredrik mengikuti sejumlah kompetisi panjat tebing. Ayah Fredrik bangga dengan prestasi putranya dan mengatakan Fredrik telah mencapai cita-cita yang ia inginkan. Ya, sangat senang sekali lah itu. Karena ini kan memang yang dicita-citakan gitu. Juara di Paris itu, di Olimpiade Paris. Setiap hari latihan selalu minta didoakan. Gitu. Nah, jadi kami semua sekeluarga ini berdoa lah untuk Fredrik supaya bisa dapat meraih medali emas. Cita-citanya meraih medali emas di Olimpiade. Lahir di Pontianak pada 11 Maret 1997, Fredrik mencatat sejumlah prestasi diantaranya menjadi pemenang Piala Dunia Panjat Tebing dalam 3 edisi berturut-turut. Di usianya yang ke-27 tahun, Fredrik Leonardo telah membuktikan dirinya sebagai salah satu atlet terbaik dalam sejarah panjat tebing dan membawa harum nama Indonesia di mata dunia. Aduh, ini keluarga putra terbaik dari Serang, Banten ini ya. Gak nyangka kan, dari Serang, Banten tumbuh
Gitu, benih-benih berlian yang menjadi atlet kebanggaan Indonesia. Betul. Nah, ini memang keluarga Rizky Juniansyah ini mengaku sangat bangga karena putranya berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024. Dan keberhasilan ini tidak instan pemirsa karena Rizky telah berlatih angkat besi sejak kecil. Pihak keluarga mengaku bahagia atas perolehan Rizky Juniansyah yang berhasil menyabet medali emas Olimpiade 2024 Paris dari cabang angkat besi. Ditemui di rumah Rizky di Komplek Rumah Sakit Pemda Cipocok, Kota Serang, keluarga mengaku bangga dengan prestasi Rizky ini. Apalagi keluarga menyaksikan perjuangan Rizky yang sudah berlatih angkat besi sejak kecil. Saya tahu tuh dari kecil, ya umur TK ya, sudah dilatih Pak ya. Kalau dari orang tua Rizky sendiri itu Pak, atlet juga atlet angkat besi juga. Pak, ini gimana perasaan keluarga Pak kalau Rizky yang semalam dapat juara? Waduh, bangga sekali. Bangga ya. Jelang upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, para paskibraka yang akan bertugas menjadi sorotan. Ya, pasalnya ada 18 paskibraka putri yang sebelumnya menggunakan jilbab tidak menggunakannya saat pengukuhan di IKN Selasa kemarin. Pengukuhan Paskibraka 2024 di Ibu Kota Nusantara tengah menjadi sorotan. Pasalnya tidak ada satupun anggota Paskibraka putri yang menggunakan jilbab. Padahal saat latihan, para Paskibraka tersebut mengenakan jilbab. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pun angkat bicara. BPIP menyatakan tidak ada pemaksaan terhadap para Paskibraka untuk melepas jilbab saat pengukuhan tersebut. Para calon Paskibraka sebelumnya telah secara sukarela mendaftar dan mengikuti seleksi administrasi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai. BPIP juga memastikan Paskibraka putri hanya melepas jilbab saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan. BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas dalam upacara di IKN. 18 Paskibraka putri yang sebelumnya menggunakan jilbab terlihat tidak mengenakannya saat pengukuhan. Pada tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka diperbolehkan menggunakan jilbab saat pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Namun BPIP memutuskan menyeragamkan tata pakaian Paskibraka tahun ini, di mana tidak ada pilihan khusus bagi anggota Paskibraka yang berhijab. Tim iNews melaporkan. Ya, sementara itu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono buka suara soal kisruh penggunaan jilbab oleh Paskibraka. Heru Budi memastikan Paskibraka wanita yang bertugas saat upacara HUT ke-79 RI boleh mengenakan jilbab. Dalam pengukuhan, 42 anggota Paskibraka oleh Kepala Sekretariat Presiden sekaligus penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta. Dari puluhan anggota Paskibraka yang dikukuhkan, sejumlah anggota Paskibraka wanita tetap mengenakan jilbab. Heru Budi Hartono menegaskan untuk anggota Paskibraka putri yang beragama Islam bisa tetap mengenakan jilbab. Heru Budi juga menyebut anggota Paskibraka wanita beragama Islam yang bertugas di IKN boleh mengenakan jilbab saat bertugas di perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Kalau saat pengukuhan saya nggak tahu. Jadi kan pada masuk ke istana mereka sudah seperti itu. Tapi perintah kami adalah perintah kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan itu. Adik-adik putri harus sebagaimana mereka pada saat mendaftar menggunakan jilbab ya, tetap menggunakan ini tadi Mbak Galuh ya. Terus tadi ada beberapa.
Sementara itu, Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia atau PPI menolak aturan pakaian Paskibraka yang tidak mengakomodasi anggota putri yang menggunakan jilbab. Hal ini dinilai mencederai nilai kebinekaan dan nilai luhur Pancasila, khususnya ketuhanan Yang Maha Esa. PPI berharap Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak melarang penggunaan jilbab bagi Paskibraka putri saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024 mendatang. Kami atas nama seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia dimanapun berada prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami anggota Paskibraka tingkat pusat atau nasional tahun 2024 putri yang biasa menggunakan hijab atau jilbab untuk melepaskan hijab atau jilbabnya yang menjadi keyakinan agama mereka. Kami yakin dan percaya Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Widodo dan Presiden Republik Indonesia ke-8 yang terpilih Bapak Haji Prabowo Subianto sepakat bahwa tidak ada larangan dalam penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka Putri yang akan bertugas nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 baik di Istana Ibu Kota Negara, provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain dan ini informasi yang viral dan menggugah keprihatinan banyak pihak. Pemirsa, ini pasca viralnya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh selebgram Cut Intan Nabila, Polres Bogor menetapkan Armor Toreador, suami korban sebagai tersangka. Sebelumnya polisi menangkap Armor di sebuah hotel di wilayah Jakarta Selatan dan diduga pelaku akan melarikan diri ke wilayah Jawa Timur. Pasca viralnya video Cut Intan Nabila yang dianiaya oleh suaminya, Polres Bogor menetapkan Armor Toreador, suami korban sebagai tersangka. Saya ingin mengakui, saya tidak Armor diamankan petugas Satreskrim dan Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Bogor Selasa malam di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan saat akan melarikan diri ke wilayah Surabaya. Polisi telah mengamankan sejumlah alat bukti berupa rekaman CCTV yang dipasang oleh korban, flash disk dan screenshot media sosial tentang tindakan kekerasan dan ancaman pelaku pada korban. Akibat perilakunya, Armor akan dijerat pasal berlapis. Dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis. Satu adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT, pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak seperti yang kita lihat di video tersebut, yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah sepertiga. Saat ini korban beserta ketiga anaknya masih dalam pengawasan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, rekaman CCTV KDRT yang dilakukan suami selebgram Cut Intan Nabila viral di media sosial ya. Iya, ini dari rekaman video tersebut pemirsa, polisi melakukan penyelidikan dan menjadikan suami Cut Intan sebagai tersangka. Rekaman CCTV KDRT yang dilakukan suami selebgram Cut Intan Nabila viral di media sosial. Video dugaan KDRT diunggah di akun Instagram @CutIntanNabila. Dari pernyataan Cut Intan di akun pribadinya, Armor sudah beberapa kali selingkuh dan melakukan KDRT selama 5 tahun menikah. Armor diketahui memiliki sifat yang temperamental sehingga beberapa kali melakukan KDRT terhadap korban.
Usai menerima laporan dari masyarakat, Kepolisian Polres Bogor melakukan penyelidikan dan menetapkan Armor suami Cut Intan Nabila sebagai tersangka. Sementara itu, sebelumnya polisi mendatangi rumah keduanya di wilayah Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kita melakukan pendampingan PPA dari Polres, dan pada saat ini dengarkan melihat tadi mau visum ke RSUD, ibunya ke sini, ibunya si suami. Jadi ibunya menyarankan keluar dulu biar jangan terjadi pertengkaran lagi. Armor akan dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih menyaksikan iNews Today. Pemirsa, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Ya, rencananya tim kuasa hukum ini akan mengajukan 50 saksi fakta. Wow, ini ya, dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Tim kuasa hukum ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ke-6 terpidana yang mengajukan PK yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, dan Supriyanto. Dalam PK nanti, rencananya tim kuasa hukum ke-6 terpidana telah mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Selain itu, terdapat 4 novum atau bukti baru yang juga akan dibawa pada sidang PK nanti. Harapan kami dengan novum-novum yang kami hadirkan sesuai dengan KUHP ya, 263 ayat 2, ada 3 hal novum, kekhilapan hakim, dan juga satu dengan yang lain keputusan yang bertentangan. Itu 3-tiganya kami dapatkan dan kami hadirkan. Sementara terkait dihadirkannya ke-6 terpidana pada sidang PK nanti, pihaknya telah mengajukan kepada PN Cirebon untuk menghadirkan ke-6 terpidana pada sidang PK nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 kg sabu senilai miliaran rupiah disita dari sebuah mobil dalam sebuah penyergapan di kawasan Grogol, Jakarta Barat. 2 pria diduga jaringan sabu internasional ini berhasil ditangkap polisi. Petugas gabungan Satres Narkoba Polres Jakarta Barat dan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menghadang sebuah mobil yang diduga dibawa oleh kurir narkoba di Grogol, Jakarta Barat. Polisi langsung menggeledah mobil. Saat pintu mobil mewah ini dibongkar, ternyata polisi menemukan sabu yang beratnya hingga 11 kg atau senilai belasan miliar rupiah. Sabu dibungkus plastik dan dikemas dengan kemasan teh untuk mengelabui petugas. Polisi langsung menangkap 2 orang dan membawa barang bukti ke Mapolres Jakarta Barat. 2 orang pelaku berinisial M, 23 tahun sebagai kurir, dan pelaku berinisial A berusia 31 tahun sebagai perantara dari bandar narkoba jaringan ASEAN. Pelaku juga mengaku sudah 6 kali menyelundupkan sabu dalam jumlah banyak ke ibu kota. Wilayah luar negeri tentunya, tetapi masih di wilayah ASEAN, dan juga untuk kualitas dari psikotropika ini di kualitas yang cukup baik, sehingga memang barang ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi, sehingga itu yang menyebabkan para pelaku ini mau mengedarkan. Polisi masih memburu orang-orang di balik pelaku yang dipastikan jaringan sabu internasional. Sementara para pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup sesuai Undang-Undang Narkotika. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, jelang peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menyematkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh. Dan salah satu yang mendapat kehormatan bintang jasa utama adalah Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo.
Presiden Joko Widodo menganugerahi tanda jasa dan tanda kehormatan pada 64 tokoh di tanah air. Pemberian tanda jasa dan kehormatan digelar di Istana Negara. Salah satu tokoh yang mendapat kehormatan bintang jasa utama adalah Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanusudibyo. Angela dianugerahi tanda jasa dan kehormatan bintang jasa utama. Angela berkontribusi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan tentunya ini merupakan suatu apresiasi dan saya berharap ini bisa menjadi motivasi ya tentunya, dan tentunya ini juga saya abdikan untuk seluruh stakeholders pariwisata karena selama 5 tahun belakangan ini memang saya bertugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semoga ini memacu kami untuk semakin bisa mengabdi untuk masyarakat khususnya di pariwisata ke depannya. Ya pastinya pertama kalau misalnya sebagai individu saya akan terus explore Indonesia karena masih banyak yang indah, dan tentunya karena pariwisata Indonesia ini erat juga dengan media ya, tentunya kita harus explore terus di media, dan saya kira saya akan terus mendorong karena saya juga sebagai Ketua Umum Partai Perindo, ini kami juga ada kepala-kepala daerah dari Partai Perindo yang kami dorong, dan kami berkomitmen untuk mendorong pariwisata Indonesia semakin maju melalui kepala daerah kami dan juga alek kami yang nanti akan bertugas. Tanda jasa dan kehormatan yang diberikan adalah tanda jasa medali kepeloporan, tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Paramadharma. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, suami artis Sandra Dewi Harvey Muiz menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komunitas Timah. Ya, dalam persidangan kemarin pemirsa, Harvey menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Sidang perdana Harvey Muiz digelar di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Memperkaya terdakwa Harvey Muiz dan Helena setidak-tidaknya 420 miliar rupiah yang merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun 3.263.938. Kami ulangi, 3 triliun 3.293.938.131 rupiah dan 14 sen. Atas dakwaan tersebut, Harvey menyatakan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari JPU. Saya ulangi lagi yang mulia, saya mengerti tentang dakwaannya dan saya mohon izin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya kalau diperbolehkan, ke tahap pembuktian. Tidak mengajukan eksepsi? Iya, tidak mengajukan eksepsi. Itu ya? Tindak korupsi yang dilakukan Harvey Muiz dan sejumlah tersangka lain merugikan keuangan negara hingga mencapai 300 triliun rupiah. Kasus korupsi ini terkait tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha penambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Tim Liputan, iNews melaporkan.